Hari ini kelihatan semangat sekali ya. Kabarnya bagaimana hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat semua. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, salah satu menyiapkan ketua kelas disiapkan dulu. Kami berdoa. Teman-teman, sebelum belajar mari kita bersama masing-masing berdoa mulai. Selesai, berdiri, siap gerak, beri salam. Selamat pagi semuanya. Ya, berarti hari ini sudah semangat ya, siap untuk menerima pelajaran. Nah, masih ingat nggak materi pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Tentang apa? Tentang arus listrik. Nah, Bu Guru mau tanya, ada nggak yang masih ingat apa itu arus listrik? Oh, ya. Arus listrik adalah banyaknya satuan muatan yang mengalir di satu satuan waktu. Di setiap satuan waktu, betul ya. Banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Ya, bagus. Nah, pada pertemuan kali ini ya, kita akan mempelajari tentang sumber arus listrik dan sumber kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama, bisa menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, kemudian sumber energi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif. Oke, dari gambar berikut ini mungkin kalian ada pertanyaan yang timbul. Bagaimana cara kerja genset? Ya, bagus. Ya, pertanyaan yang bagus. Apa lagi? Siapa lagi? Ya, Reni. Bagaimana cara kerja panel surya yang ada? Bagaimana cara kerja panel surya yang ada di atap rumah ini? Ya. Ya, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang bertanya? Saya Bu. Ya, Bagaimana cara kerja lampu motor? Lampu motor, bagaimana cara kerjanya? Apa lagi? Saya Bu. Ya. Bagaimana cara kerjanya remote? Oh, mau di remote ya? Cara kerjanya bagaimana? Kenapa dia bisa jalan sendiri gitu ya? Iya, bagus pertanyaannya ya. Untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, nah, Bu Guru nggak langsung kasih tahu. Kita akan mencari tahu sendiri, ya. Bagaimana sih cara kerjanya, ya? Nah, untuk itu nanti Bu Guru akan membuat kelompok. Jadi ini nanti akan saya jadikan 3 kelompok ya. Satu kelas ini jadi 3 kelompok ya. Kelompok 1 ya, ini sudah sesuai tempat duduknya di sini ya, kelompok 1. Kemudian kelompok 2 di sini, kelompok 3 ya. Ya. Semua sudah duduk berkelompok ya. Sekarang Ibu Guru akan membagi LKPD-nya. Ini kelompok 2. Tugasnya adalah mengerjakan yang di LKPD. Tugasnya mengerjakan yang ada di LKPD. Ya. Untuk kelompok 1 perhatikan, kamu bisa membaca materinya di buku paket serta bahan ajar yang Ibu berikan. Ada gambar-gambarnya. Selain itu, kamu bisa melihat materi dari YouTube, boleh buka YouTube, ya. Yang penting materi yang kita bahas ya, boleh buka YouTube, boleh buka TikTok, ya. Yang penting tentang materi kita, ya. Kemudian yang kelompok 2, ya, kelompok 2 ini nanti materinya Ibu kirim berupa rekaman, ya. Rekamannya bisa kalian
kalian lihat di grup WA. Ibu sudah kirim di grup WA, silakan didengarkan ya. Kelompok 3, nah ini berbeda sendiri untuk kelompok 3 karena kelompok 3 ini anaknya aktif ya. Mereka kalau disuruh di dalam kelas itu sepertinya mungkin cepat bosan. Nah, supaya nggak bosan, Bu Guru sudah tempel materinya di luar. Jadi nanti bisa kerja di luar, kalian cari di di depan situ ya, ada materinya ditempel. Oke? Bisa? Nah, silakan bekerja kelompok, silakan dibagi tugasnya, siapa yang nulis, siapa yang bagian-bagian silakan dibagi. Oke? Kelompok 3 silakan mengerjakan tugasnya di luar. Jadi sambil bekerja, Bu Guru akan sambil menilai keaktifan kalian. Kelompok yang di luar sudah? Ya, silakan masuk ya. Semua sudah menyelesaikan LKPD-nya ya. Nah, sekarang masing-masing kelompok ya ada satu perwakilan maju ke depan presentasi ya. Kira-kira kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok 2 silakan ya, kelompok 2 mau maju duluan. Ya. Nah, Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Bu Guru akan memverifikasi hasil diskusi kelompok. Di sini ada satu kelompok yang hasil pekerjaannya paling bagus, ya, yaitu kelompok 3. Ya, kelompok 3 kita beri aplaus. Ini adalah kelompok juara karena oke. Nah, ada pertanyaan nggak? Ya, kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Capek enggak? Tidak. Tidak. Ya, coba kita menyegarkan diri. Ya. Semuanya diam dulu. Duduk diam. Letakkan apapun yang kalian pegang di atas meja. Tidak ada yang melakukan aktivitas apapun. Ya. Sekarang ya, kita akan melakukan stop. Ya, kita akan melakukan stop ke apa? Tidak ada yang melakukan apa-apa. Duduk saja. Kemudian silakan mengambil napas dalam-dalam. Dibagi masanya. Ya. Ambil napas dalam-dalam. Ya, boleh sambil memejamkan mata. Ya. Kemudian hembuskan dalam-dalam. Nah, sambil kalian pikirkan apa yang terjadi pada tubuh kalian. Ya. Lagi ya, sampai 3 kali. Ya, yang kedua, ambil napas, tarik napas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Gitu ya, sambil berteriak, wah, boleh. Ya. Silakan. Yang ketiga, tarik napas dalam-dalam, kita sama-sama teriak ya. Hembuskan. Hah. Ya. Udah? Nah, rasanya bagaimana? Agak lega ya. Lega. Nah, sekarang Bu Guru mau tebak-tebakan. Nah, kita tebak-tebakan ya. Tebak emosi namanya. Kalau tadi pagi mungkin emosinya beda-beda ya. Ada yang sedih ketika datang ke sekolah, ada yang senang, ada yang marah-marah. Ya. Sekarang coba kalian tebak emosi berikut ini. Nah, emosi apa ini? Senang. Senang. Ya, kelihatan nggak senangnya dari mana? Ya. Nah, mulutnya terbuka lebar, matanya tertutup, seperti tertawa wajahnya ya. Yang kedua, emosi apa ini? Nah, kamu kalau bosan di rumah, ya, seperti itu ya, ekspresinya ya, itu emosi bosan. Nah, ini emosi apa ini? Marah. Oh, ini marah. Ya. Ini ngapain? Si Nobita emosi apa ini? Sedih. Apa lagi? Murung. Apa lagi? Ya. Galau, betul. Sedih, murung, galau. Ya, Nobita galau. Nah, sekarang kalau temanmu mengalami seperti gambar di bawah ini, perasaanmu bagaimana? Ini ikut senang ya? Temannya lagi senang, berarti perasaanmu ikut senang. Terus apa yang kamu lakukan untuk temanmu yang senang ini? Nah, misalnya begini ya, kemarin kan kita ada lomba ya, lomba video atau foto kreatif. Ada yang juara nggak di sini? Ada nggak? Ada siapa? Ya, Vita. Nah, anggap Vita juara, berarti Vita senang ya. Nah, kalian sebagai teman-temannya, apa yang kalian lakukan? Ikut senang. Nah, terus kamu apa kalau ikut senang bagaimana? Kalian memberi apa? Memberi selamat ya Vita, kamu sudah jadi juara lomba video kreatif gitu ya. Jadi selain kita ikut merasakan apa yang dirasakan Vita, kita juga menyemangatinya, kita memberikan selamat gitu ya. Nah, kalau gambar di bawah ini, nah ini teman lagi apa ini? Lagi sedih. Terus perasaan kalian seperti apa? Ya itu sedih ya. Terus kalian apa yang kalian lakukan? Kalau ada temanmu sedih, kira-kira kamu akan melakukan apa? Menyemangati gitu. Ayo kamu jangan sedih lagi. Terus apa lagi? Menghibur. Kamu bikin lucu-lucu supaya dia enggak sedih lagi. Ya, jadi kita harus bisa memahami perasaan orang lain. Ya, dan kita harus membantu. Ya, jadi ketika teman sedih, ya kita harus menyemangatinya. Ketika teman
berarti terjawab ya tadi pertanyaan temanmu ya. Nah, kalau mobil remote tadi menggunakan energi dari mana? Baterai. Baterai itu energi apa? Di dalam baterai kan ada bahan kimia, berarti dia menggunakan energi kimia. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya? Tidak ada? Ya, kita lanjutkan. Nah, silakan tulis atau menggambar ya. Emosi kalian seperti apa? Yang nggak bisa tulis boleh dalam bentuk gambar smile atau mungkin gambar emoticon sedih atau mungkin dalam bentuk kata-kata puisi. Silakan ya. Yang sudah boleh langsung nempel di dinding. Ya, bagaimana? Sudah selesai, Nana? Sudah, silakan yang sudah selesai ditempel di dinding. Oke, anak-anak ya, semua sudah menuliskan perasaannya hari ini ya. Coba ibu lihat, ada yang senang, ada yang bahagia, ya, ada yang biasa saja, ya. Nggak apa-apa, itu namanya emosi seseorang itu berbeda-beda. Nah, untuk pelajaran kali ini, ibu cukupkan sekian. Ya, silakan dilihat di halaman 143, ya, dikerjakan latihan soalnya. Nanti minggu depan kita diskusikan lagi jawabannya ya. Jadi nanti di rumah kita tetap belajar ya. Saya akhiri, silakan ketua kelas disiapkan dulu teman-teman. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Berdiri, siap gerak. Beri salam. Selamat pagi. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini memang baru untuk saya. Saat merencanakan pembelajaran ini, saya sangat penasaran apa hasil yang bisa saya capai. Apakah pembelajaran ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi murid saya. Kalau sebelumnya dalam pembelajaran mungkin terlalu terkesan monoton dan kita lebih mengutamakan konten dalam pembelajarannya, ternyata setelah kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, saya bisa melihat antusias yang dialami oleh peserta didik. Dalam segi sosial emosional, mereka lebih bisa mengekspresikan emosi mereka. Mereka juga lebih senang karena di tengah-tengah pelajaran diterapkan beberapa teknik KSE atau kompetensi sosial emosional. Sehingga teknik-teknik ini bisa menjadi ice breaking yang bisa mengatasi kejenuhan mereka selama proses pembelajaran. Dan dalam segi diferensiasi, untuk selanjutnya mungkin saya akan lebih memenuhi kebutuhan belajar lainnya selain dari profil belajar, yaitu dari segi kesiapan belajar dan segi minat belajar anak. Dan saya akan menerapkan teknik-teknik pembelajaran sosial emosional yang lebih variatif untuk dapat digunakan dalam proses belajar mengajar selanjutnya. Terima kasih.